Fisiologi perkembangan adalah cabang fisiologi yang mempelajari mekanisme biologis yang mendasari proses pertumbuhan dan perkembangan organisme dari tahap embrionik hingga dewasa. Bidang ini mencakup berbagai aspek mulai dari pembelahan sel, diferensiasi, morfogenesis, hingga penuaan. Berikut adalah uraian terperinci tentang fisiologi perkembangan. Pengertian fisiologi perkembangan. Fisiologi perkembangan berfokus pada perubahan struktural dan fungsional yang terjadi selama siklus kehidupan. B. Regulasi molekuler, genetik, dan hormonal yang mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. C. Adaptasi tubuh terhadap berbagai fase perkembangan dan lingkungan. 2. Tahapan perkembangan. A. Tahap fertilisasi, proses. Sperma bertemu dengan ovum, sel telur, membentuk zigot, sel tunggal dengan informasi genetik lengkap. Fungsi 1. Menggabungkan materi genetik dari kedua orang tua. 2. Memulai pembelahan sel secara mitosis. B. Tahap embrionik, proses utama. 1. Pembelahan sel, klifage. Zigot membelah menjadi banyak sel kecil, blastoma. 2. Gastrulasi. Pembentukan 3 lapisan germinal, ektodem, mesodem, endodem. 3. Organogenesis. Pembentukan organ utama seperti otak, jantung, dan paru-paru. 4. Regulasi molekuler. Faktor transkripsi seperti homeobox, HOX, genes mengatur pola tubuh. C. Tahap fetal, proses 1. Pertumbuhan cepat dan diferensiasi organ. 2. Pembentukan jaringan seperti tulang dan otot. Fungsi: memastikan organ berkembang sempurna sebelum kelahiran. D. Tahap pasca kelahiran, fase pertumbuhan 1. Bayi, perkembangan sistem saraf, imun, dan pencernaan. 2. Anak-anak, pertumbuhan tulang dan otot dipercepat. 3. Remaja, perubahan hormonal selama pubertas. Tahap dewasa, fokus utama 1. Pemeliharaan fungsi tubuh. 2. Penurunan pertumbuhan struktural dan metabolisme. F. Tahap penuaan, aging. Proses 1. Penurunan fungsi seluler, kerusakan DNA, stres oksidatif. 2. Penurunan generasi jaringan. Mekanisme molekuler 1. Akumulasi mutasi DNA mitokondria. 2. Pemendekan telomer selama pembelahan sel. 3. Mekanisme fisiologi perkembangan. A. Regulasi genetik 1. Ekspresi genetik. Aktivasi dan penonaktifan gen tertentu mengontrol diferensiasi sel dan perkembangan organ. 2. Epigenetik. Modifikasi DNA tanpa mengubah urutan gen, seperti metilasi DNA,
memengaruhi perkembangan. B. Hormonal. 1. Hormon pertumbuhan, GH, mengontrol pertumbuhan tulang dan jaringan. 2. Hormon tiroid, berperan dalam perkembangan otak dan metabolisme. 3. Hormon seks, estrogen, testosteron, mengatur perubahan selama pubertas. C. Interaksi seluler. 1. Sinyal sel ke sel, molekul seperti NOD dan WON penting untuk diferensiasi dan morfogenesis. 2. Adesi seluler. Protein seperti kaderin menjaga stabilitas jaringan selama perkembangan. D. Metabolisme energi. Pertumbuhan memerlukan energi tinggi untuk sintesis protein, DNA, dan pembentukan jaringan baru. 4. Fisiologi perkembangan sistem tubuh A. Sistem saraf. 1. Neurogenesis, pembentukan neuron baru dari sel punca saraf. 2. Sinaptogenesis, pembentukan sinapsis antar neuron. 3. Mielinisasi, pembentukan lapisan mielin untuk mempercepat transmisi impuls saraf. B. Sistem kardiovaskular. 1. Tahap embrionik, jantung mulai berdetak sejak minggu ketiga. 2. Pasca kelahiran, perubahan sirkulasi darah, penutupan foramen ovale. C. Sistem muskuloskeletal. 1. Pembentukan tulang, osifikasi intramembranosa, untuk tulang pipih. Osifikasi endokondral, untuk tulang panjang. 2. Pertumbuhan otot, hipertrofi serat otot selama pubertas. D. Sistem reproduksi. 1. Perkembangan gonad, diferensiasi testis atau ovarium dari gonad primitif. 2. Pubertas, aktivasi aksis hipotalamus hipofisis gonad, HPA aksis. E. Sistem imun. 1. Tahap fetal, produksi limfosit di timus dan sumsum tulang. 2. Pasca kelahiran, sistem imun belajar mengenali patogen melalui paparan antigen. V. Gangguan dalam perkembangan. A. Kelainan genetik. 1. Sindrom Down, gangguan perkembangan fisik dan mental akibat trisomi kromosom 21. 2. Sindrom Turner, gangguan perkembangan seksual akibat hilangnya satu kromosom XB. Gangguan hormonal, hipotiroidisme kongenital. Gangguan perkembangan otak dan fisik akibat defisiensi hormon tiroid. Defisiensi hormon pertumbuhan, pertumbuhan tubuh terhambat. C. Faktor lingkungan. 1. Malnutrisi, menghambat pertumbuhan dan perkembangan organ. 2. Paparan teratogen, zat seperti alkohol dan obat-obatan yang mengganggu perkembangan embrio. V. Aplikasi fisiologi perkembangan. A. Kesehatan ibu dan anak, memastikan nutrisi optimal selama kehamilan dan masa pertumbuhan.
B. Pengobatan kelainan perkembangan. 1. Terapi hormon untuk gangguan endokrin. 2. Intervensi genetik untuk penyakit bawaan. C. Rekayasa biologi, studi sel punca untuk generasi jaringan. Kesimpulan, fisiologi perkembangan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana organisme tumbuh dan berkembang dari satu sel hingga menjadi individu yang kompleks. Dengan memahami mekanisme dasar ini, kita dapat meningkatkan kesehatan manusia, mencegah gangguan perkembangan, dan mengoptimalkan kualitas hidup pada setiap tahap kehidupan.